Perkenalkan, saya Larusdi Anggreni dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 20. Kolonialisme merupakan suatu upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekayaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Kolonialisme dan imperialisme tentu berdampak bagi negara yang dikuasainya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Tanah-tanah yang awalnya milik raja-raja dialihkan menjadi milik pemerintahan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan prinsip Belanda yang memang ingin mengumpulkan kekayaan. Pemerintah menerapkan sistem pajak dan harga dari penjualan hasil bumi para petani juga telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Dengan perpindahan kepemilikan tanah, maka pemerintah bebas melakukan apapun dengan tanah tersebut, termasuk menyewakannya kepada swasta. Sehingga pemerintah bisa mendapatkan pajak tambahan dari swasta untuk mengisi kas pemerintahan. Pada tahun 1828, sistem perbankan mulai masuk ke Indonesia. Bank pertama yaitu De Javansche Bank, sehingga sistem ekonomi uang juga semakin berkembang. Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak istimewa kepada De Javansche Bank atau biasa disingkat DJB untuk bertindak sebagai sirkulasi bank. Sebagai sirkulasi bank, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Pemerintahan Belanda juga membangun pusat-pusat pelabuhan untuk kepentingan perdagangan. Selain itu, perkebunan juga semakin berkembang sehingga hasil tanamnya juga melimpah. Untuk mempermudah pengangkutan hasil tanam, maka Belanda membuat jalur kereta api. Jalur kereta api juga dibuat untuk mengembangkan sistem transportasi yang juga menghubungkan ke pelabuhan. Sejarah perkereta-apian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Solo-Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Sloet van de Belle tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Nederland Indische Spoorweg Maatschappij atau NISM. Ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mumpuni, ekonomi Belanda di Indonesia pun juga semakin berkembang dengan pesat. Penghasilan yang didapat pemerintahan semakin memenuhi kas Belanda. Dari perubahan sistem tersebut juga dapat diambil manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Hasil pengembangan tersebut bahkan masih bisa dilihat dan digunakan hingga masa kini, seperti kereta api, sistem bank, pelabuhan, jalan-jalan besar, dan tentunya penggunaan sistem uang. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi yang lain yaitu praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu diberlakukannya sistem sewa tanah karena terjadinya perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang.
Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang terakhir yaitu adanya sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.